Kok nggak bisa di scan? Wow, the wind is crazy. Oh my god. Ya, seperti ini. Think I might be over my troubles since you came around. Ini sekarang hampir mau jam 11 malam. Terus aku baru aja duduk depan laptop aku karena aku mau lanjut ngerjain proposal tesis. Terus aku kayak mau sambil yapping aja, walaupun nggak bisa sambil sih. Ini daftar groceries. Oke. Jadi sekarang aku itu kan udah in my thesis era, alias kayak tahun kedua aku di sini. Mungkin aku harus menambahkan itu karena kan sampai saat ini di board aku ada year 1 dengan semua course-course yang udah aku ambil. Terus harusnya ada year 2 yang sebenarnya cuma tesis dan internship. Tapi nggak apa-apa, kan aku tulis. Oh, maybe other color. Wait, oh, no. Yes, something under my desk. So grocery list. Right, on the pink one. Year 2. Right, yeah. Year 2. Sudah. Kita tempel di sebelahnya. Terus tesis. Ya udah tesis. Terus second half of the year adalah internship. Tesis, internship, and year 2. I'm just a girl. Oke, gimana nih? Oke, gitu dulu ya. Paling gue tempelnya di sini juga sih. Di sampingnya. Tetap harus dipakuin ya karena nggak kuat ini si adhesifnya post-it ini. And then set, tada, right, oopsie, mana? Oke, jadi karena emang tesis sekarang keseharian aku tuh looksnya sama, ya benar-benar sama. Jadi mau bangun pagi, which is nggak pagi-pagi banget sih. Aku kayak bangun jam 8, terus siap-siap, bikin bekal segala macem. Terus ke kampus deh. Di kampus aku ngerjain tesis, ya cari-cari literatur, terus baca, bikin draftnya, istirahat, makan siang, terus lanjut lagi balik kampus dan sama. Oke, ini aku mau balik makan siang dulu. Balik ke housing doang sih. Makan terus ntar kembali ke sini lagi. Sometimes it feels like I'm all alone. Sometimes life just ain't enough. Atau mungkin kalau aku makan bekal di kampus ya udah makan di kampus, lanjut lagi mengerjakan tesis dan gitu terus kurang lebih selama sebulan terakhir. You and I still have something. We still have somewhere to go. So why don't you come over? So why don't you come over? Apalagi soalnya nih tesisnya aku kan nggak yang nge-lab gitu, jadi berbanyak desk worknya ya. Jadi kegiatan aku tidak terlalu bervariasi, nggak kayak yang sebelumnya. Kalau kuliah kan lumayan kesana kemari, ada group work dan lain-lainnya. Ini benar-benar you are on your own, nggak pokoknya bukan group work tapi benar-benar kerja sendiri gitu. Ini dibantu sama supervisor juga sih, dibimbing lah ya. Oh my god. Sorry. Terus kayak gitu sama weekdays, dan di weekendnya ke sentrum saja. Biasanya belanja mingguan gitu, groceries, ke pasar.
buat nyetok bahan-bahan makanan selama seminggu ke depan. Tapi kemarin ke toko kan ya Mm-mm. 5 euro, 5 euro. 5,5 euro. Yang kopi gula arennya. Cipete arenya latte. Tapi rasanya sama nggak, Ri? Seingatku mirip, cuma nggak begitu creamy. Beda ya, menyesuaikan selera lokal. Terus ada ini juga kak, mereka jual gorengan. Iya, aku lihat tuh. Kamu belum pernah kan? Belum. Jadi aku lihat di stories mereka ada jual kayak tempe goreng, tahu goreng. Terus gorengannya tuh menurut aku tuh clean gitu loh, kayak Kurang minyak, kurang berlemak ya. nggak tahu. Yang bikin enaknya mungkin ini ya. Ada sambelnya nggak? Ada cabai, dikasih cabai, Cabe. dikasih cabai. Aku nge-vlog. Ada acara kah? Iya. Coba opa oma Wahaningan lagi apa? Ada suara-suara. Terus tuh di atas ada yang kayak Iya. sedang berkostum. Apakah ada acara? Oh, dari sana. Lucu banget. Oh, aku salvok. Iya. Oh, dia lagi. Jadi display dombanya. Kalau Paskah itu biasanya kalau di Katolik itu ada yang Kamis Putih, Jumat Agung, terus malam Paskah, baru Paskahnya. Cuma kalau yang Easter eggs, Easter bunny itu kayaknya lebih ke culture barat. Selebrasi. Iya sih ya, aku nggak tahu. Tapi di kita juga ada sih, kalau anak-anak itu biasanya ada kegiatan menghias telur Paskah. Telur. Iya, aku nggak tahu kenapa telur. Kenapa harus menghias telur Paskah? I don't know. Terus biasanya dilanjut aku food prep, kayak masak untuk the next 3, 4, 5 days untuk bekal aku, jadi cepet gitu. Masaknya nggak usah harus yang terlalu effort tiap harinya. Begitu. Sebenarnya relatively kalau dipikir-pikir tahun lalu yang pas masih kuliah juga kayaknya nggak sevariatif itu juga sih kegiatannya. Mungkin karena di Wageningen kali ya, jadi nggak terlalu banyak hal yang bisa dilakukan. Karena di sini nggak ada mall, terus kayak kafe-kafe gitu tuh kayak jam 5 sore itu udah tutup, jam 5, jam 6 tuh jarang banget sih. Kayak jam 5 sore itu udah tutup. Nah, jadi yang buka sampai malam tuh cuma kampus atau mungkin ya kayak resto-resto bar gitu. Nah, cuma kan kalau di resto bar gitu nggak mungkin yang kayak belajar kan, nggak mungkin yang kayak datang terus bawa laptop gitu atau sambil kerja. Itu kayak ini sih jarang sih, kayak nggak ada yang kayak gitu. Memang bener-bener buat ya makan atau mungkin hangout gitu atau apa ya, drinks gitulah ya. Tapi kalau untuk tempat belajar beda sih kayaknya. Kalau di Indonesia kan kayak banyak kafe-kafe yang buka sampai malam tuh, yang bisa lah ya kalau kita butuh pergantian suasana belajar atau memang suka belajar di ambience cafe gitu, banyak yang buka. Tapi di sini nggak ada, asli nggak ada. Terus aku pernah cari tahu sih kenapa sih most cafe itu nggak buka sampai malam. Kirain karena work life balance gitu kan. Maksudnya biar yang kerja di situ tuh nggak kerja sampai malam. Ternyata itu bukan kayak main reasonnya. Tapi actually katanya dulu tuh sebenarnya bukanya sampai malam sih, bukanya bisa sampai later gitu. Tapi konsumen yang datang tuh emang dikit banget gitu loh. Jadi kayak demand-nya tidak ada. Katanya mungkin kayak cuma 1 atau 2 orang. Padahal mereka mungkin tutupnya jam 8 atau jam 9. Tapi yang datang tuh kayak dikit banget. Sedangkan mereka tetap harus bayar pegawai kan. Misalnya pegawai untuk stay sampai closing time-nya. Terus jadinya sebenarnya
dari bisnisnya tidak profitable untuk buka sampai malam karena nggak ada yang datang anyway. Ada tapi dikit banget. Jadinya mereka pikir ya udah sampai jam 4 sampai jam 5 aja. Nah, kenapa nggak ada yang datang? Karena orang-orang sini katanya ya udah memilih untuk kayak di rumah aja, lebih untuk kayak chill atau untuk have dinner di rumah, nggak yang bukan untuk keluar rumah gitu. Dan itu bukan cuma di sini doang sih, kayak bukan di Wageningen yang kota kecil, tapi kayaknya sih hampir kayak di semua kota-kota di Belanda gitu. So, ya udah deh, benar-benar kayak simple life gitu di sini. Cuma kampus, housing most of the day, terus paling jauh ke sentrum di weekend. Ya kalau lagi pengen banget jalan-jalan ke kota-kota deket gitu ya, kota-kota tetangga, bisa mungkin kayak ke Utrecht atau Amsterdam. Tapi kadang aku juga mager banget sih. Jadi I mostly stay here in my room, just chilling atau doing things, doom scrolling mungkin atau nonton, masak, makan, atau mungkin kayak bersih-bersih, beres-beres, something like that. Aku minjem buku di perpus, terus tadi di pick up. Ini balik lagi deh ke Axis. Oke. Tapi tadi sempat ada problem sih. Ternyata kartu aku nggak bisa di scan. Wow, the wind is crazy. Oh my god. Ya, seperti ini lah. Oke. Apa? Aku lebih sering kesetrum. Iya. Kadang kesetrum, kadang enggak. This is life. This is life. This is life. Pulang guys semuanya. Jangan lama-lama. My heart. Hari ini agak gloomy. Iya ya. Iya, tidak sunny. Sangat sunny. Tadi tuh aku pas ke rumahnya si Kasya itu naik sepeda, ya Allah, anginnya kencang banget. Terus itu kan nanjak kan? Nanjak. Kamu tau gak, udah kayak Iya. akhirnya padahal tuh sebenarnya udah tinggal dikit lagi. Kalau aku ngeliat di maps tuh kayak less than 5 menit lagi gitu nyampe. Kayak cuman semenit atau 2 menit, tapi aku nggak kuat. Akhirnya aku turun, terus aku jalan kaki. Oke. Oke. Sebenarnya kacamata yang aku pakai ini bukan kacamata minus, jadi mata aku tuh normal. Hopefully sampai sekarang masih normal, mudah-mudahan. Tapi ini tuh lebih untuk kacamata anti blue light, supaya nggak secepat itu gitu lelahnya gitu ya ke mata. Okay, I'm going to work on my introduction now. Alright. Jadi,
apa yang aku lakukan hari-harinya adalah, atau master in a nutshell, itu adalah intinya gini. Ketika aku mau nulis satu kalimat atau satu klaim gitu ya, aku nggak bisa menulis itu menurut aku. Jadi itu harus menurut orang lain atau harus dikatakan oleh orang lain gitu. Itulah yang membuat kayak harus banyak meriset, membaca paper-paper literatur, buku gitu. Jadi klaim apa yang kita tulis itu tuh bisa ada basisnya lah ya, ada dasarnya. Contohnya misalnya kayak aku mau ngomong, oh urbanisasi itu akan meningkat sebanyak 50% gitu ya di the next centuries, misalnya gitu. Dalam 100 tahun ke depan. Itu aku kayak nggak bisa ngomong gitu doang, tapi kayak harus ada siapa nih yang ngomong ini, siapa nih yang ngeklaim gitu. Sederhana deh, misalnya kayak oke, air adalah sumber kehidupan gitu. Itu menurut siapa? Jadi kayak harus dicari tahu nih siapa atau apa buktinya kalau air itu adalah sumber kehidupan. Itu harus kayak menurut orang ini air adalah sumber kehidupan. Jadi bukan menurut saya, tapi menurut orang lain ini. Gitu. Ini baca paper ini, tapi aku juga lagi baca paper lainnya. Ini makanya tabnya ini yang kebuka semua nih, paper-paper yang aku baca-bacain supaya aku bisa menyusun draft aku, proposal untuk tesis. Ini draft kasarnya sih yang sebelah kanan ini. Terus aku kayak bingung gitu kan. Kayak kebingungan dengan hasil-hasil yang aku dapetin dari paper ini semuanya. Dan supaya aku kayak mau nulis ulang di sini, di lembar yang ini. Dan laptop aku nih kayak udah semingguan ini belum aku matikan karena biasanya aku selalu matiin kan setiap hari gitu. Tapi kali ini tidak, karena jurnal-jurnal yang sudah terbuka ini aku kayak tidak mau harus mengulang lagi mencarinya gitu. Jadi kayak oke, tinggal aku buka-buka saja di tabnya. Semoga aman aja ya kalau laptopnya tidak dimatikan dalam waktu yang lama. I do think I function better at night compared to morning. Nggak tahu, aku selalu pengen jadi morning person. Yang harusnya, nggak tahu, harusnya terjadi ya. Maksudnya kayak, dulu aku kerja juga kayak masuknya jam 7. Tapi somehow aku kayak tetap ngerasa peak performance aku tuh di malam hari. Nggak tahu, kayak lebih fokus banget gitu loh. Ngerasa yang lainnya udah kayak tenang, sangat tenang gitu. Padahal sebenarnya kalau siang juga bisa, kalau di dalam kamar kan gak ada siapa-siapa. Tapi rasanya kayak oke, dunia masih sibuk nih, aku kayak belum bisa fokus gitu. I don't know if that makes sense. Tapi kalau di malam hari kayak lebih fokus, lebih tenang. Cuma jadinya besok paginya ketika bangun tuh ya jadinya ngantuk. Bukan ngantuk sih, bangunnya harus jadinya lebih telat gitu kan, lebih late ya, mungkin jam 8 atau jam 9. Sementara work hours tuh kan udah dimulai biasanya jam 9, sedangkan aku kayak baru bangun. Jadi aku tuh kayak bisa telat gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa sih ngikutin ritme sendiri, but I don't know. Pengen sih kayak bangun lebih pagi banget gitu. Mungkin kayak jam 6 atau mungkin earlier kayak jam 5. Tapi aku nggak pernah bisa ngantuk di jam 9 atau 10 malam. I don't know why. Dan ini bukan sekarang aja ya, kayak dari dulu. Kayak benar-benar dari kecil. Kayak dari SD gitu aku nggak pernah tidur jam 9 atau jam 10. Paling cepat tuh jam 11 malam. Semakin ke atas, semakin dewasa, benar-benar tidurnya ya lewat jam 12 malam gitu. Kayak susah banget untuk membalikan siklus tidur ini. So I don't know apakah emang itu lahir dengan bawaan dan tidak bisa diubah. Kalau night owl ya udah nggak bisa jadi. Apalagi kalau orang morning person tuh apa ya? Night owl and early bird. I cannot. Even though I want to. I really want to. I think I yap for too much. For more than I should. I guess until next time. Yoo-hoo.